Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita lanjut ke episode 82. Hari ini tanggal 31 Desember 2022. Apa artinya? Ini hari terakhir di tahun 2022 sekaligus hari terakhir di bulan Desember. Jadi hari ini kita mau cari tahu gimana hasil investasi kita selama di 2022 ini, terutama di Desembernya dulu ya. Oke, jadi ini tanggal 31 Desember, sekarang ini kita tambahin kolom kiri 31 Januari. Kita catat dulu ini total investasi kita di record. Ini udah lama banget gak bikin konten 2022, 12, 31. Kita ada adjustment di valuasi. Evaluasinya turun nih. Dan indeksnya turun juga jadi 1032. Oke, ini kita copy aja. Oh, ini 2023 nih. Ini kita copy, pindahin ke sini gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu yang merah-merah yang mana. Pertama kita cek dulu grafik Desembernya ada, maunya jadi kosong, maunya kosong. Oh, karena sama ya, udah balik ini ke normal. Saham nggak berubah, saya record tadi udah kita tambahin. Dividen 2022, ini kita lock di 2022, kita dapat dividen 85.000 dari Demat. Ini masih pakai formula, kita lock dulu ya. Oke. Dan sebelumnya ini apa ini? Oh, ini rumusnya kita pindahin. C7, D9, D11. Itu ngambil dari mana? D9, D11. Oh, tambah ini di bawah. Yang ini ngambil dari, oh mas, ya ini kita lock aja. Ini 2023, kita tambah besok aja. Jumlah lot 2022, kita lock juga, kita tambahin di 2023. 2023, Januari. Ini C2, ini kita copy, kita pindahin ke sini. Ini juga kita pindahin ke sini. Yang 2022 kita lock. Desember juga kita lock. Jadi Desember kita ada nambah ini ya, nambah heksa. Tadi di sini 2023 ini kita taruh aja 0, 0, ini sum dari yang di bawah. Alahan, oh ini. Oke, ini juga sama, ini 0, ini sum dari average price. Ini kita tambahin 2023, tambah lagi di bawah, ini Januari. Ini kayaknya kita perlu bikin otomatisasi. Ini C2, D2, E2, E2 ini kita duanya kita dolarin biar bisa dikopak-kopak. Nah, kalau gini, ininya bisa kita kopak, taruh di atas. Yang ini kita lock. Ini average price 2022 udah kebenerin. Current price ini juga kita tambah 2023 Januari, ini udah di lock semua, taruh di atas. Nah, ini kita lock. Total investasi ini kita tambahin juga. Ini ada pada angka segini. Ini 2023 Januari, ini manual. Ini bisa dikopak. Oke. Oh, ini pakai array formula ya. Total investasi dia harusnya ngitung dari sebelumnya. Jadi tapi kok totalnya nggak sih? Oh, D7 sampai F ini. F7. Dulu aja. Oh, ini masih jalan itu. Sip. Total investasi udah aman, harusnya sisanya aman. Oke, kita sekarang bahas ke sini. Jadi kita benerin, kita bahas dari yang paling atas, mana yang kita warnain merah, kenapa bisa merah. Total investasi nambah 1 juta, seperti biasa kita rutin masukin 1 juta bulan, masuk ya keluar, belum ada yang kita tarik. Total keuntungan ini minus, kita merah ini. Pertanyaannya, kenapa bisa minus? Sisihkan catatan. Ini artinya dalam setahun kita investasi malah rugi ya, bukan setahun juga ya, 3 bulan. Kita investasi selama di 2023 ke 2022 ya, malah rugi. Judulnya nih kayak kita ganti, investasi kok tapi malah rugi. Ya, kita ganti judul investasi kok tapi malah rugi. Ini rugi, coba kita lihat indeksnya. Oke, indeksnya tapi masih di atas 1000. Jadi indeksnya turun tapi kita rugi netnya. Dividen sama ini kita merahin dulu. Oh, yang aneh-aneh yang perlu dibahas. Dividen kita nggak dapat, kita rugi besar dari kenaikan harga saham. Artinya saham kita baca minus. Apa yang minus kita cek di grafik heksa ini. Heksanya min dan proporsi heksa kita gede 24. Jadi minus karena harga saham turun. Buat heksa sisihkan catatan didominasi karena harga saham heksa turun, sedangkan kita mayoritas punyanya mayoritas pegang saham heksa. Jadi
gitu ya. Jadi mayoritas kita pegang saham Hexa itu berapa total investasi kita masukin 3 juta, tapi uang kita sekarang 2 juta, hilang 4.000, hampir 5.000, hilang lumayan buat jajan. Oke, cash aman ya, terpakai semua, sisa 147.000. Tidak seperti kemarin ya, sahabat, saham mayoritas ada di saham karena cash sedikit. Oke, fee nggak gitu jauh. Oh, ini fee-nya 5.000 ya. Jadi investasi kita uangnya habis buat bayar fee ini ya, 4.600, 5.700 dijumlahin 3 juta lebih kita. Nah, itu uang kita masuk, sisanya buat bayar fee, hanya masih di kita. Commission indeks perubahan bulanan. Indeks turun drastis dibanding sebelumnya. Ini kalau kita merah, indeksnya turun, tapi IHSG-nya kita masih positif, masih di atas IHSG. Jadi IHSG-nya emang turun juga. Jadi kita juga turun, IHSG juga turun. Tapi turunnya kita masih di atas IHSG. Tapi signifikan banget ya. Kita turun minus 258, padahal ini kita 4%, 2%. Ada 1 bulan kita turun 1,8%, minus 1,8%. Jadi naik 2%, 2% itu bikin beda cerita. Kalau turun 8% belum balik semula. Kan kita punya uang 100.000 kalau kita turun 5% itu, atau kalau kita naik 100%, naik 100% jadi 200.000, 2% atau artinya dengan persentase yang sama, kita lebih baik. IHSG, income kita pencapaiannya 30 kita cara ngitungnya gimana nih? Buat ngitung aktual bulan C 28 dibagi 12, C 28, C28, ini ngambil dividen D8 ini berarti D8 lagi, tapi pakai D nggak PR juga ganti gini. Ada lagi ngarah ke referensi yang lain. Ini dividen C2, dividen C2, ini dividen enggak benar-benar. Tapi target ini apa kita ini kita targetnya tuh target di dividen ini. Tapi aktualnya kemarin kita pakai ini agak ngereal juga. Apa sih sebenarnya yang kita kasih? Oh enggak. Itu kemarin spesial masih sekarang udah dihilangin. Enggak benar. Kita pakai per tahun atau kita pakai target dividen real 2023. Sekarang jadi 0 lagi. Kita riset atau ini pakai ini ya 1 tahun ke belakang ya. Atau targetnya kita ganti. Tapi kalau targetnya diganti, soalnya ini kita nih hitungnya ini ya per investasi awal, dia pakai target yang sini. Oke, nanti mungkin di next episode kita perlu revisi hitung-hitungan kita sekitar gimana. Oke, perkiraan tahun balik modal 13, ini kita jadi persen. Oke, indeks kenapa ini turun? Sisihkan catatan ya, IHSG lagi turun juga. Ya, ini pembelaan saya, cuma harusnya jangan. Artinya mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk beli. Cuma nanti kita cek lagi, revisi lagi Hexa, oke apa enggak. Takutnya kita salah hitung-hitungan target dividennya, jadi nggak masuk. Terus ini, ya ini karena harga saham turun, ini minus. Ini kenapa bisa minus ya? Jadi indeks kita positif year on year-nya. Jadi dari awal investasi kita naik 3,3% positif ya. Ini kan awal 1.000, sekarang jadi 1.000, jadi 1.008, 1.033. Wah, soalnya kita ini kita kopi tadi. Bener ya? 66 itu 3,1%. 1.066 dikali 3,1%. 3%. Ternyata gede juga ya, 3%. Tipis banget kita sama IHSG. Ini perlu dievaluasi. Hexa kalau emang bagus, artinya kita tambah Hexa. Kalau emang jelek, kita perlu cari yang ini minus ya. Ini mungkin agak sulit dicerna di bagian sini. Jadi indeks kita masih ini 1033 itu artinya masih ada 1.000 kan. Tapi total kekuatannya itu kenapa begitu? Karena kita ada masuk startup itu berarti di November itu tambahan 5% dari valuasi kita saat itu, dan tambah 50% itu agak banyak minus 3%. Jadi mungkin kasarnya gini kali ya. Kita punya 1 juta yang naik 4%, 4,46%. Terus kita punya tambahan lagi 2 juta yang udah naik 2%. Jadi ada juta ditambah ini. 1 juta dikali 4,46%, terus 2 juta dikali 2,4%. Terus kita punya 3 juta yang harus kita kurang dikali dengan 3%. Kalau di saham hasilnya mungkin ya kasarnya gitu, karena modal kita di sini udah banyak, jadi ketika ini jatuh lebih berasa ketimbang saat modal dikit tapi naiknya banyak, kita santai lebih. Oke, kurang lebih itu. Jadi apa kesimpulannya? Kita investasi tapi malah rugi. Itu jadi bahan pelajaran buat kita di tahun depan. Ginya 4,689. Ya mungkin bisa jadi momentum kalau emang saham yang kita pilih itu yang ternyata masih bagus ya. Emang lagi diskon aja gitu ya. Tapi ini jadi buruk kalau ternyata kita salah hitung dan nanti dividennya akan dikasih sama perusahaan terutama Hexa ya, karena akan ini kita jatuhnya di Hexa. Coba kita lihat di grafik kelihatan deh. Ini kan jatuh nih Desember, kita hampir menyentuh IHSG. Di Hexa hampir 4%. Ini artinya Hexa kalah ini IHSG. Cuma PTBA mencoba membantu, cuma tidak kuat karena secara persentase dia 25% doang. Mungkin kalau 50-50 kita aset tolong di sini ya, karena mendekati 0 jadi nggak ambil karena 7425 maka jadi gitu. Dan di sini kemarin kan ini kita riset tiap bulan ya. Cuma di current price ini kita permanen, dan kayaknya kita nggak bisa ngedetek di sini juga kita nggak bisa ngedetek kalau kita lagi minus. Jadi kita pengen tahu kayak berapa sih modal yang udah kita store, berapa sih valuasi kita sekarang
dan berapa sih net keuangan. Ini mungkin kayaknya perlu kita bikin grafik desain di bagian sini biar dapat gambaran. Oke, berarti kita perlu bikin grafik terkait keuntungan. Karena hari ini kita sadar ternyata indeks itu tidak selamanya menggambarkan net keuntungan. Percuma indeks kita bagus kalau kita kurang lebih begitu apa yang mau. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Udah lewat lagi nggak ya? Oh, mungkin pertanyaannya kita perlu rekapan yang tahunan apa enggak? Ini kan kita ngerekapnya bulan. Nanti pertanyaannya apakah perlu rekap tahunan juga? Buat sekarang nanti kita bahas di episode berikutnya. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you.